Langit kelam di Titan. Di bawah langit kelam Titan, bulan terbesar Saturnus, manusia menemukan tanah baru untuk mengejar mimpi dan menabur konflik. Dengan danau metana cair yang berkilauan dalam temaram Saturnus, Titan menjadi pusat perhatian kekuatan besar dunia, Indonesia, Amerika, Cina, Rusia, dan India. Kekayaan alam di sana menjadikan Titan medan perang teknologi, geopolitik, dan ambisi. Di tengah hiruk-pikuk ini, cinta terlarang tumbuh di antara dua jiwa yang dipisahkan oleh kebangsaan dan peperangan. Bara, insinyur dari Nusantara. Bara, seorang insinyur tambang muda asal Indonesia, memimpin operasi Nusantara Energi di kawah selatan Titan. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam eksplorasi luar angkasa. Namun, misinya tidak mudah. Ketegangan geopolitik memuncak, terutama dengan Amerika Serikat yang menguasai tambang di lembah Sanadu. Di sisi lain konflik ini, Caroline Miller, seorang perwira angkatan luar angkasa Amerika, menjaga keamanan tambang lembah Sanadu. Tegas dan penuh dedikasi, Caroline menyimpan luka batin sejak kehilangan kakaknya dalam misi Mars. Ketika Caroline bertemu Bara di zona netral Titan, ketegangan segera terasa. "Kau di luar wilayahmu," tegur Caroline tajam melalui komunikator. "Ini zona netral," balas Bara dingin. Namun, badai metana memaksa mereka bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Dalam momen-momen genting itu, mereka mulai melihat sisi manusiawi di balik perbedaan kebangsaan mereka. Malam itu, di bawah langit gelap Titan, percakapan mereka melampaui tugas. Bara berbagi impiannya tentang Titan sebagai tempat kerja sama umat manusia, sementara Caroline berbicara tentang kehilangan dan rasa bersalah sejak kematian kakaknya. "Kenapa kau begitu percaya pada kerja sama?" tanya Caroline. "Karena tanpa itu, kita hanya akan saling menghancurkan," jawab Bara. Namun, hubungan mereka berbahaya. Cinta ini harus disembunyikan karena tidak hanya bisa menghancurkan karir masing-masing, tetapi juga memicu konflik antara negara mereka. Leslie, cinta yang tak pernah terucap. Di sisi lain kisah ini, ada Leslie, seorang jurnalis asal Amerika yang diam-diam mencintai Bara sejak masa kuliah mereka di Universitas Stanford. Sebagai mahasiswa jurnalistik, Leslie sering meliput proyek-proyek teknik Bara yang penuh inovasi. Ia terpikat oleh kecerdasan, semangat, dan mimpi besar Bara untuk dunia. Namun, Leslie merasa dirinya terlalu biasa untuk seorang pria seperti Bara. "Kau selalu melihat ke bintang-bintang, Bara," bisiknya dalam hati. "Aku hanya seseorang yang berdiri di bawah, mencoba mencapainya." Ketika mereka lulus, Leslie melanjutkan karir sebagai jurnalis investigasi, sementara Bara pulang ke Indonesia. Mereka sesekali bertukar pesan, tetapi Leslie tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Ketika Bara memimpin proyek di Titan, Leslie bergabung dengan Titan Assembly, berharap dapat bertemu lagi. Namun, kehadiran Caroline dalam hidup Bara membuat Leslie sadar bahwa cintanya tidak akan pernah terbalas. Meski begitu, ia tetap mendukung Bara dari jauh, menyimpan perasaannya sebagai rahasia. Konflik memuncak. Ketegangan geopolitik semakin memanas ketika Indonesia menuduh drone Cina melakukan sabotase di kawah selatan. Cina, dengan teknologi drone canggihnya, memperluas wilayah operasi hingga mendekati tambang Nusantara Energi. Jenderal Zhang Wei dari Cina memperkenalkan Titan Harmonization Protocol, sebuah teknologi pemantauan yang pada dasarnya adalah alat mata-mata. Rusia meningkatkan kehadiran militer mereka di orbit Titan dengan stasiun tempur Kosmos 14. India, dengan kapal eksplorasi VIKRAMAN-4, memicu ketidakstabilan tekanan metana di Kutub Utara, memancing kemarahan Rusia. Di tengah kekacauan ini, Amerika menyerang tambang Nusantara Energi. Caroline, yang mengetahui rencana ini, memperingatkan Bara melalui saluran rahasia. "Bara, kau harus keluar dari tambangmu. Mereka akan menyerang," serunya. Namun, serangan datang lebih cepat. Tambang Nusantara dihantam drone Amerika, menyebabkan kerusakan besar. Caroline membelot dari misinya untuk menyelamatkan Bara, tetapi terluka parah akibat paparan gas metana. Di pangkuan Bara,
Tubuh Carolit yang lemah mengucapkan kata-kata terakhirnya. Mimpi itu, Titan. Jangan biarkan mereka menghancurkan segalanya. Bisiknya sebelum mengembuskan napas terakhir. Bara dan amarahnya. Kehilangan Carolit menghancurkan bara. Ia menghilang dari radar. Menutup semua koneksi. Dan tenggelam dalam amarah. Di pikirannya, hanya ada satu tujuan. Menghancurkan Titan agar tak seorang pun bisa memilikinya. Bara mempelajari jaringan metana global Titan. Menciptakan reaksi kimia berantai yang akan membakar seluruh cadangan metana di bulan itu. Ketika Sergei Ivanov dari Rusia mencoba menghentikannya, Bara menolak. Carolit mati karena dunia ini penuh dengan keserakahan. Ujarnya dingin. Ini saatnya kita semua membayar harga itu. Leslie, yang mengetahui rencana Bara, mencoba menghubunginya. Dengan air mata mengalir, ia merekam pesan emosional. Bara, aku mencintaimu. Sejak hari pertama aku melihatmu di kampus. Sejak kau berbicara tentang mimpi-mimpimu. Tapi ini bukan kau. Jangan biarkan amarah menghancurkan apa yang Carolit dan aku percayai darimu. Namun, pesan itu tidak pernah sampai. Bara memutus semua komunikasi. Akhir di langit Titan. Ledakan pertama mengguncang Titan. Atmosfer bulan itu berubah menjadi lautan api. Menghancurkan tambang-tambang milik semua negara. Di tengah kobaran api, Bara memeluk tubuh Carolit yang tak bernyawa untuk terakhir kalinya. Leslie, di Titan Assembly, menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan. Tangannya memegang foto lama Bara. Air matanya mengalir deras. Aku seharusnya mengatakan semuanya dulu. Bara, bisiknya. Ledakan terakhir di Laut Kraken menandai akhir eksplorasi manusia di Titan. Langit kelam Titan menyala terang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tetapi tidak ada lagi yang tersisa kecuali abu dan kenangan. Leslie menutup buku catatannya dengan tangan gemetar. Ia menatap ke langit kelam dari balik jendela, merasakan beban tragedi ini sepenuhnya. Namun, ia berbicara dengan suara tegas. Manusia dan ambisi, bagaikan kepuasan dan alkohol. Semakin kita mengejarnya, semakin buta kita pada dampaknya. Tetapi kehancuran ini tidak harus menjadi akhir. Ia menyalakan mikrofon komunikator untuk mengirim pesan ke bumi. Kita adalah penjaga mimpi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jika kita gagal belajar dari ini, kita tidak akan pernah pantas mencapai bintang-bintang. Kedamaian bukanlah pilihan, itu satu-satunya jalan. Dengan air mata mengalir, Leslie memandang pesan terakhir dari Bara yang tersimpan di komunikatornya, tetapi tidak pernah terkirim. Aku mencintaimu, Bara, bisiknya sekali lagi. Tahu bahwa hanya langit kelam Titan yang menjadi saksi perasaannya yang tak pernah terungkap.